Sobat-sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua, dan salam rahayu. Kita bersyukur masih dipertemukan ya di hari ini ya. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bela sungkawa turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam erupsi gunung berapi ya di Gunung Semeru apa Semeru, pokoknya itulah beberapa hari yang lalu. Dan mudah-mudahan dilapangkan, disabarkan para korban yang masih selamat, dan mudah-mudahan yang korban-korban sudah wafat meninggal mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, diberi kesabaran keluarganya juga, amin ya robbal alamin. Ini saya juga lagi di Bogor, di gunung juga ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan jangan sampai erupsi gitu. Dulu sih sempat erupsi gitu, cuman jarang-jarang, selang waktunya jarang-jarang gitu. Jadi yang mau saya bahas pada kesempatan ini adalah bencana-bencana yang terjadi khususnya di Indonesia seperti hari-hari kemarin, erupsi Gunung Semeru. Apakah itu sekedar bencana atau azab? Nah, itu yang saya mau bahas hari ini. Sebelum kita membahas persoalan bencana atau azab, lebih baik teman-teman tolong subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Video-video saya juga yang sudah saya upload, konten-konten saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, amin. Jadi teman-teman, kalau bencana alam dari dulu, dari awalnya penciptaan bumi itu sudah ada ya, karena kan itu proses penciptaan, proses bumi mau gimana aja itu terserah malaikat-malaikat di bumi. Ya, menciptakan, mengatur, membentuk rupa bumi seperti apa aja. Tapi kebetulan kita ada di tempat itu, misalkan di gunung ya, kemungkinan ada proyek di gunung, malaikat-malaikatnya gitu kan. Atau beberapa puluh tahun yang lalu tsunami di Aceh, itu kebetulan malaikat-malaikat di bumi sana sedang ada proyek, berguncanglah bumi dan ada tsunami, dan akhirnya beberapa sedikit pulau Melaboh kalau nggak salah itu hanyut, sudah tenggelam ya. Nah, itu salah satu proses terjadinya salah satu penciptaan Allah Ta'ala, Tuhan kita, dan malaikat-malaikat yang membentuk bumi itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa menghindari karena kita kan ada di posisi tempat tersebut. Apakah itu disebut ajab? Sebenarnya bukan ya sobat-sobat ya. Jadi di mana aja itu pasti ada bencana alam. Karena proses terbentuknya alam tuh seperti itu. Karena makanya kita kecil, jadilah banyak korban guncangan bumi dan tsunami gitu. Coba kalau kita rasa saya pasti gak bakal terjadi. Nah, itu adalah proses terjadinya bumi dari dulu sampai sekarang. Mungkin sedikit cerita kenapa dulu daratan itu luas dan lautan dulu sedikit, dan sekarang terbalik, daratan atau dataran sedikit, lautnya banyak, sekarang airnya banyak. Nah, itu teman-teman ya, itu salah satunya. Itu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Maaf tadi ketutup videonya, pegal tangan saya kalau di sawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang daratan itu sempit teman-teman, lautan yang luas. Itu adalah proses penciptaan terjadinya bumi pada zaman sekarang hingga zaman sekarang. Bencana alam, proses terjadinya bumi oleh kehendak Tuhan dan malaikat-malaikatnya, para pengawalnya ya, yang mengatur dan mengolah lagi bumi kita sampai sedemikian rupa. Itu kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa menghindari. Dan apesnya kalau kita pas lagi di daerah tersebut teman-teman ya, kita tidak bisa dihindari. Dan itu bukan azab, itu emang proses Tuhan dalam menjadikan bumi ini. Terserah mau terjadinya apa, kan terserah dia. Kebetulan kita ada tempat tersebut, maka kenalah kita bencana tersebut. Korban, luka-luka, meninggal, kehilangan anggota badan, kehilangan anggota keluarga, dan lain-lain. Ya, begitulah seperti dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang, utusan anak Tuhan atau cerita-cerita dewa dan lain-lain ya. Itu seperti itu bencana alam. Nah, jadi tidak bisa disebut azab. Khususnya tapi, pakai tapi ya, garis bawah, tapi yang disebut azab adalah yang tidak terselamatkan mungkin ya. Karena dosanya, dia mempunyai dosa, akhirnya ada bencana alam
tertentu dia tidak bisa terselamatkan, tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan karena banyaknya dosa. Saya sendiri pun masih banyak dosa. Kita pun sama sepertinya. Mudah-mudahan kita saling memperbaiki diri ya. Mudah-mudahan kalau ada bencana gempa, angin, hujan lebat, tsunami dan lain-lain, kebakaran dan lain-lain, mudah-mudahan diselamatkan ya. Karena kita tidak bisa menghindari bencana itu, tapi kita hanya bisa menyelamatkan diri walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya. Tugas menyelamatkan itu adalah Tuhan kita ya, dan para malaikatnya. Makanya dini hari kita harus selalu menjaga diri, ucapan lisan, tingkah laku kita sehari-hari supaya dijaga terus oleh Tuhan kita. Seperti singkat cerita seperti zaman nabi-nabi ya, zaman Nabi Nuh, itu orang-orang yang beriman pada naik kapal selamat. Nah, yang tidak beriman, tidak percaya pada Nabi Nuh akhirnya tenggelam. Seperti itu yang tenggelamnya disebut azab. Karena bencana alamnya ya sudah proses terjadinya alam tersebut. Dan yang tidak terselamatkan itulah yang terkena azab ya teman-teman ya. Karena tidak percaya dengan Rasul utusannya dan tidak menjalani perintah agama, makanya tidak terselamatkan, tenggelam. Dan contoh-contoh cerita Nabi dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi intinya walaupun ada bencana apapun, kita harus eling lan waspada ya. Tingkah laku kita, ucapan dijaga, kaki kita mau kemana dijaga, tangan, mata, telinga, mulut, serba dijaga. Kita jaga diri, maka Tuhan pun akan menjaga kita. Nah mungkin begitu aja wejangan hari ini teman-teman. Turut berduka cita, semoga dilapangkan dan diselamatkan keluarga yang terkena korban erupsi Gunung Semeru ya di Jawa. Mudah-mudahan para diselamatkan, mendapat berkah rezeki yang melimpah dan mendapatkan rahmat, hidayah dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.